Setelah dari hotel aku langsung pulang ke rumah. Tepat pukul 12 siang aku sudah sampai kembali. Loh, ini mobil siapa? Baru saja mobilku masuk ke halaman rumah. Di sana sudah terparkir sebuah mobil asing. Bukan mobil Ferry, Arjuna, atau orang yang ku kenali. Ingin kutanyakan pada satpam. Tak mungkin. Masa aku harus kembali lagi ke belakang? Mobil yang terparkir seperti sebuah mobil yang kebanyakan dipakai oleh orang tua. Dan ternyata ada supirnya juga. Aku tak mengenali. Pak, maaf, Bapak sedang apa ya? Tanyaku pada Pak sopir yang sedang berdiri di samping mobil. Aku tahu dari setelan pakaian yang ia kenakan. Non, ia menyapa aku dengan hormat. Aku sama sekali tak mengenal Bapak ini. Siapa yang dia antar? Bapak ke sini? Aku heran. Saya mengantar Bu Windy dan Pak Idris, Non. Tek. Bu Windy, Pak Idris, aku kaget. Iya, Non. Lalu setelah itu datang sebuah kendaraan roda 4 lagi. Kalau mobil itu sudah tak asing lagi. Pandanganku fokus pada kendaraan yang datang. Ngapain dia datang? Aurel, baru saja aku masuk, Tante Windy sudah berdiri sigap ke arah pintu. Mungkin ia sedang menungguku. Tante, Om, mereka yang datang adalah Om dan Tanteku dari Kanada. Selama beberapa tahun kami tak pernah bersua. Lalu mereka datang tiba-tiba. Mereka adalah adik almarhum Papa. Halo, Aurel. How are you? Katanya apa kabar sambil berjalan mendekat lalu memelukku. Baik, Tante. Aurel baik-baik saja. Om, ku sapa Om Idris, adik ipar almarhum Papa. Rel, ia menghampiri. Lalu ku kecup punggung tangannya seusai cipika-cipiki dengan Tante Windy. Siang, Om, Tante, Rel. Aku terkejut. Si Arjuna datang dari arah belakang. Ini seperti sebuah rencana. Om dan Tante Windy pun tak kaget dengan kedatangan pria jahat itu. Halo, Arjuna. Arjuna mengecup punggung tangan Tante Windy. Mereka kenal, seperti sudah kenal dekat. Aku masih heran. Tante, kenal Arjuna? Tanyaku tak mengerti. Tante Sandra mengangguk. Pun dengan Om Idris. Ayo duduk. Malah Tante Windy yang mengajak kami duduk. Padahal ini kan rumahku. Aku tak basa-basi. Langsung duduk saja. Rel, are you okay? Tante Windy bertanya. Mungkin aku kelihatan terheran dan masih diam. Ya, Aurel baik-baik saja. Aurel cuma kaget saja tiba-tiba ada Om dan Tante datang ke rumah. Setelah beberapa tahun kita tak bersua. Saat Mama meninggal pun Tante sama Om tidak ke sini. Aku benar-benar masih tanda tanya dengan kedatangan mereka. Tante Windy hanya senyum. Lalu, Tante kenal sama Arjuna juga. Alisku saling bertaut. Tak ada angin, tak ada hujan. Tante Windy dan Om Idris datang dari Kanada. Selama ini kami juga jarang kontekan. Mungkin tak pernah lagi sejak nomor mereka berdua ganti. Rel, Arjuna ini teman almarhum pengacara kamu kan? Kamu harus tahu, istri Om Yudi, almarhum Mama Arjuna itu adalah kakak dari Om kamu ini, Om Idris. Hah? Aku hanya bisa menggelengkan kepala sembari menautkan alis. Aku baru tahu. Apa? Kok aku baru tahu? Aku benar-benar kaget. Bagaimana bisa persaudaraan ini baru aku ketahui hari ini? Aneh. Ya, memang karena Om dan Tante jarang kontekan sama kamu. Pasti kamu gak tahu. Dulu kan waktu kami menikah, kamu masih sangat kecil. Dan sebelumnya kamu sama Arjuna pernah bertemu loh dulu. Waktu usia kalian 4 tahunan. Tapi kayaknya kalian gak pernah ketemu lagi. Makin membingungkan. Baiklah, kalau memang itu kenyataannya. Lalu, untuk apa mereka bertiga datang ke sini? Asila mana, Tan? Gak ikut? Tanyaku mengenai anak mereka. Enggak, dia masih di Kanada. Oh, aku pikir dia ikuti. Enggak, sayang, dia masih fokus kuliah. Belum menikah. Jadi Asila belum menikah? Tanyaku basa-basi. Ya. Katanya Asila masih fokus berkarir. Ya,
Baguslah, kami terdiam sejenak. Lalu, maaf ya, Om, Tante, Aurel benar-benar masih kaget dengan kedatangan kalian. Aurel sih seneng banget. Tapi, apa ada hal lain kenapa Om dan Tante kesini selain menjenguk Aurel? Aku to the point saja. Tante Windy kembali menyemai senyuman. Arjuna hanya diam sambil menunduk. Om sama Tante kesini itu atas permintaan almarhumah mama sama papa kamu dulu. Dan kami baru ingat, karena dulu mereka sudah bilang akan jodohkan kamu sama anak Om Yudi, yaitu Arjuna. Deg-deg, netraku melotot. Menjodohkan? Aku amat syok. Ya, Tante kesini hanya ingin bilang itu sama kamu. Maka dari itu, Om dan Tante mau kamu dan Juna bisa dekat. Sekali lagi kalimat Tante Windy makin membuatku kesal. Memang ini zaman Siti Nurbaya. Aku terkekeh sinis. Maaf, Om, Tante. Soal rasa itu tidak bisa dipaksakan. Sama sekali Aurel tidak ada rasa pada Arjuna. Arjuna kaget mendengar jawaban dariku. Rel, ia menegurku. Oh, itu belum. Bukan enggak, Rel. Kamu harus tahu ini amanah dari kedua orang tua kamu. Tante sama Om saksinya. Dan mereka meminta Om dan Tante untuk pantau kamu. Dan kini Tante sama Om kembali. Kata-kata mereka berdua seperti ngawur. Mana mungkin Mama dan Papa dulu punya niat konyol semacam ini. Sebelum meninggal, Mama juga tidak bicara apapun soal anak Om Yudi. Bahkan sebelumnya aku dan Juna juga tak saling kenal. Kalau dibilang kami sewaktu kecil pernah bertemu, biasanya kalau anak yang akan dijodohkan itu pasti sampai kapanpun disandingkan. Sedangkan kami, iya, Rel, kemarin-kemarin aku pernah bilang kan, kalau almarhum Papa ingin aku jaga kamu. Itu beneran, Rel. Om Idris sama Tante Windy pun bicara hal yang sama. Si Arjuna ikut angkat bicara. Lalu Om sama Tante datang ke Indo gara-gara dipanggil Arjuna. Aku mulai kesal. Ya, Bud, kami memang berencana akan kembali untuk menengok kamu dan pastikan kamu bisa saling kenal dengan anak Yudi. Memang ternyata kalian sudah kenal. Dan Arjuna sering telepon kami. Lalu dia bilang kalau kamu tidak bisa balas cintanya. Tante datanglah. Rel, kami kan masih ingat amanah juga. Ah, bicara Tante Windy makin ngawur, seperti sedang mengada-ngada. Lalu, kalau memang kami dijodohkan, kenapa tidak sejak dulu kami dipertemukan? Aku sama sekali tidak percaya. Apalagi dengan sikap Tante dan Om Idris yang tak pernah detailku ketahui. Mereka jauh dari kami sejak lama. Rel, ini bukan sinetron. Om Idris angkat bicara. Ini bukan sinetron di mana kami dapat naskah dan harus mengingat. Tante sama Om pun sempat lupa. Tapi saat Arjuna curhat, kami baru ingat. Dan ini amanat. Berat bagi kami bila tak sampaikan ini. Maka dari itu kami kembali ke Indo, hanya kasih tahu ini sama kamu. Om Idris menjelaskan. Kami terdiam. Tante rasa kalian harus sering dekat, biar ada chemistry-nya. Butuh waktulah, Rel. Kamu harus coba. Tante Windy menjodohkanku seakan menjadi Tuhan. Tante, Om, Juna, maaf, Aurel gak bisa paksakan hati ini. Lagi pula Aurel gak percaya kalau almarhum Papa sama almarhum Mama kekang jodoh aku kayak gini. Cetusku kesal. No, it's not like curb. Ini bukan mengekang, Rel, tapi mereka mencarikan kamu jodoh yang tepat. Tante Windy memberi banyak alasan. Tante, dari mana mereka tahu kalau Juna orang baik dan layak menjadi jodoh aku? Kenapa juga Tante sama Om gak datang saat aku menikah dengan Mas Andri? Sebelum itu kalian bisa cegah aku kan? Dan aku mungkin tidak akan menikah dengannya. Ketiganya nampak kaget. Ya, Tante baru ingat, Rel. Dan waktu itu kamu belum kenal Junah kan? Itu gara-gara Tante gak save nomor kamu. Jadi Tante tidak sampai pikirkan hal ini. Tante Windy kembali beralasan. Ini cuma alasan Tante sama Om disuruh Junah kan? Aurel udah tahu kok, Tan. Sinisku. No. Sama sekali Arjuna gak suruh kami bohong. Ini memang real.
Tante sama Om ingat amanah orang tua kalian. Tapi Om Yudi sendiri gak pernah bahas ini sama Aurel kok. Kalau memang aku dijodohkan dengan Arjuna, mungkin Om Yudi akan temuin aku dengan Juna. Tapi ini tidak. Bahas pun tidak. Aku terus kekeh tidak percaya. Ini memang seperti mengada-ngada. Rel, kamu harus percaya. Om Idris menekan. Pun Tante Windy. Oke, kalau kalian memaksa, Aurel akan percaya. Tapi tetap, Aurel gak bisa paksakan hati ini untuk Juna. Dan Aurel mau omongan orang tua kita dulu dihapus. Gak bisa gitu dong, Rel. Ini soal amanah. Tante Windy terus memaksa. Lalu, kok aku baru tahu kalau Om Idris saudaraan dengan istri almarhum Om Yudi. Apa dengan alasan ini almarhum kedua orang tuaku pakai jasa Om Yudi? Ah, pusing. Kenapa gak bisa? Kamu perlu bukti. Hah? Tante Windy menekan. Enggak, Aurel enggak butuh bukti. Aurel akan percaya dengan Om dan Tante. Tapi Aurel gak bisa paksakan untuk dekat dengan Juna. Arjuna makin kaget. Rel, Tante Windy bersikeras. Maaf Tante, tapi tidak bisa. Kalau mau, jodohkan saja Arjuna sama sepupu aku, Asila, anak Om dengan Tante. Dia pun sudah seusiaku kan. Dan kebetulan Asila belum menikah. Rel, ini beda, tegas Tante Windy. Loh, kok beda? Kalau aku gak suka sama Juna, aku gak bisa dipaksa ya, Tan. Ketusku lagi. Aku makin kesal. Dua orang tua ini lama tak bersuah, sekalinya bertemu, malah ikut campur soal jodoh. Kamu jangan jadi anak durhaka, Aurel, ujar Om Idris. Kepalaku menggeleng-geleng. Durhaka? Kayaknya nggak bakalan deh, Om. Dan urusan dosa atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Apalagi Mama sama Papa dulu gak pernah bahas ini. Pun dengan Om Yudi, aku serasa akan diperalat oleh mereka. Tapi untuk apa? Apa ada sesuatu di antara mereka? Kamu jangan bicara seperti itu dengan orang tua, Rel, kata Juna menimpali ucapanku. Sok kasih wejangan. Toh dia pun bicara sampai buat Tante Sandra shock dan kena serangan jantung. Pokoknya kalian gak bisa paksa aku. Terserah kalian masih kekeh. Yang jelas, sebagaimanapun kalian memaksa, aku tetap seperti ini. Tidak bisa dipaksa. Mereka terdiam. Baiklah, kami tidak akan menyerah. Tante yakin kamu lambat laun akan suka dengan Juna. Semua butuh proses, Rel. Kamu jangan pikir ini harus terburu-buru. Tante Windy bicara lagi. Kalau gitu kami pamit. Sekarang Tante sama Om sementara tinggal di rumah Arjuna. Jadi kita bisa dekat. Loh, Om sama Tante tinggalkan Asila. Heranku. Dia sudah besar, bisa apa-apa sendiri. Yang penting kami bisa fokus pada hubungan kalian. Kembali Tante Windy bicara hal yang membuatku kesal. Ini beda saat Tante Sandra bicara soal hubunganku dengan Ferry. Ya sudah, Tante pamit ya. Bye. Tante Windy mengecup kedua pipiku sok manis. Aku hanya mengangguk saja. Aku pulang juga, Rel. Arjuna pun pamitan. Pun aku hanya meninggikan alis sambil mengangguk. Ya ampun, belum juga masalah lain selesai, kini sudah datang lagi masalah baru. Dan kedatangan mereka pasti membuat langkah kaki ini terbatas. Ini aneh, mereka seperti kekeh dan ada hal tersembunyi di balik semua ini. Kembali seorang Aurel harus menjadi detektif. Rencana awalku harus dirubah 180 derajat. Selain arogan dan pemaksa, ternyata Arjuna juga tipikal laki-laki cengeng dan pengadu. Ia sampai adukan ini pada Tante Windy dan Om Idris. Aku harus selidiki motif mereka. Karena Kanada itu jauh. Mana mungkin mereka hanya datang dengan alasan amanah perjodohan. Bersambung.